Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjut pembahasan soal untuk sesi khusus pengawasan pemilu. Bagi Anda yang untuk menjadi calon Badan Pengawas Pemilu anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, berikut gambaran seputar tugas-tugas pengawasan yang berpotensi menjadi soal ketika ujian CAT. Kita lanjut beberapa soal sebagai gambaran nantinya. Kita mulai nomor 1. Tugas Bawaslu Provinsi untuk mencegah praktek politik uang tercantum dalam pasal berapa? Jawabannya yaitu pasal 97C Undang-Undang 7 2017. Untuk nomor 2, tugas Bawaslu Provinsi dalam mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye termuat dalam pasal berapa? Itu termuat dalam pasal 97 huruf D Undang-Undang 7 tahun 2017. Untuk nomor 3-nya, apa saja yang dilakukan Bawaslu Provinsi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu? Dalam fungsi pencegahannya, Bawaslu Provinsi akan melakukan yaitu berupa upaya mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi, mengordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi. Nomor 4. Apakah dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan menjadi kewajiban Bawaslu Provinsi? Jawabannya ya, sesuai dengan ketentuan pasal 100 huruf C Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian nomor 5, dalam kondisi apa Bawaslu Provinsi berhenti antar waktu? Bagaimana diatur dalam pasal 135 Undang-Undang 7 tahun 2017, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena A. meninggal dunia dan B. berhalangan. Berhalangan maksudnya kelanjutan dari berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, atau C. diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi tadi ada penyebabnya 3, apa aja kah itu? Yaitu berupa karena status meninggal dunia, kemudian berhalangan, dan yang ketiga adalah sebagaimana tadi sudah dijelasin tadi, itu yang ketiga tadi sebab lain karena diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi ada 3 penyebabnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ada berapa jenis rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Provinsi? Kemudian kita cek sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 140 Undang-Undang 7 2017 ini, rapat pleno Bawaslu maupun provinsi dan kabupaten kota terdiri atas 1. Rapat pleno tertutup. Kemudian yang kedua adalah rapat pleno terbuka. Jadi jenis rapat pleno yang dilakukan Bawaslu itu termasuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota dilaksanakan melalui rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Kemudian, berapa lama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk dan berakhir tugasnya? Kemudian, kita lihat jawabannya. Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir 2 bulan. Jadi 1 bulan sebelum, kemudian 2 bulan setelah tahapan tersebut selesai. Tadi ditanya berapa lama mereka dibentuk. Itu dibentuk
baik itu Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa dan kelurahan, dan juga luar negeri, mereka akan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama dimulai dan 2 bulan setelah tahapan pemilu selesai. Jadi lebih kepada mengikut tahapan yang dijalankan oleh KPU. KPU kan memulai program tahapan dengan 11 komponen utama tahapan tersebut. Jadi 1 bulan sebelum dimulai tahapan pertama tersebut, kemudian 2 bulan setelah tahapan pemilu selesai. Ini lebih kepada tahapan pertama itu verifikasi partai politik, yaitu parpol yang dilakukan oleh KPU. Sebelum ini dilakukan oleh KPU, maka Panwaslu tersebut tadi sudah dibentuk. Kita masuk ke gambaran soal nomor 8. Berapa lama pengawas TPS dibentuk dan dibubarkan? Pengawas TPS adalah petugas yang mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pengut hitung pada hari-hari TPS. Berapa lama dibentuk? Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Berarti itu paling lambat 23 hari sebelum dan paling lama 7 hari sesudah. Ini belum, ini sudah. Kita masuk untuk nomor 9. Apa tugas pengawas TPS? Bagaimanakah pengawas TPS ini tadi terbentuk? Bertugas. TPS tadi kan dibentuk paling lama 23 sebelum, 7 hari setelah hari pemungutan suara. Kemudian apakah tugas mereka? Tugas pengawas TPS itu diatur dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang 7 2017. Bagaimana mereka bertugas? Apa saja tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama, pengawas TPS adalah mengawasi persiapan pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan dan pergerakan hasil penghitungan suara ke PPS. Inilah pengawas TPS. Pengawas TPS juga mempunyai tugas itu dalam hal seluruh pengawasan. Bagaimana pemungutan suara itu disiapkan, bagaimana dilaksanakan, bagaimana suara itu disiapkan, bagaimana pelaksanaan hitung suara tersebut, sampai bergesernya hasil tersebut ke PPS. PPS ini adalah panitia pemungutan suara, yaitu KPU di tingkat desa kelurahan. Jadi begitu selesai dihitung hasil dari TPS tadi, maka akan bergerak ke PPS, yaitu ke desa kelurahan. Tingkat desa kelurahan harus diawasi ketat sama pengawas TPS. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 juga ada gambaran soalnya. Apakah pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan penghitungan suara? Bagaimana kewenangan pengawas di sini ketika terjadi keberatan ataupun ditemukannya pelanggaran pada pelaksanaan administrasi pemungutan dan hitung suara tadi? Itu mempunyai kewenangan diatur dalam pasal 115 huruf A Undang-Undang 7 2017. Coba nanti jadi pedoman kita berarti Undang-Undang 7 2017. Ini dia aturannya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 11. Juga akan ditanya apa yang disediakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan data kependudukan penyusunan daftar pemilih. Ini sumber pemutahiran data pemilih yang dilakukan KPU itu bersumber dari pemerintah. Apa yang disediakan? Kita lihat di sini diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 7 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk A. Agregat kependudukan per kecamatan, B. Data penduduk potensial pemilih pemilu, dan C. Data warga negara Indonesia yang di luar negeri WNI. Inilah 3 komponen yang disediakan, yaitu data agregat kependudukan per kecamatan, data penduduk potensial pemilu berarti DAK, data agregat kependudukan per kecamatan. Kemudian B. Data penduduk potensial pemilih ini namanya DP3 yang dimutakhirkan KPU. Kemudian data WNI yang ada di luar negeri melalui Kementerian Dalam Negeri.
Kita masuk 12. Pasal berapa yang menyebutkan temuan pengawas pemilu wajib ditindaklanjuti KPU. Jadi kita sebagai pengawas juga, apa yang harus kita temukan dalam undang-undang pemilu itu KPU wajib menindaklanjutinya. Harinya juga diatur berapa, paling lama 3 hari kerja setelah diputus tersebut KPU harus tindak lanjut. Ini kewajiban loh, wajib. Ini di pasal berapa diatur tentang ini, bagaimana kewajiban temuan pengawas ini yang wajib dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya. Pasal 220 angka 2 Undang-Undang 7 2017 menyebutkan, nah ini dia disebutkan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, Panwaslu TPS wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Kemudian ini dipertegas dia di pasal 220 ayat angka 2 Undang-Undang 7, di mana temuan ini temuannya ini hasil dari pengawasannya, bisa berupa temuan ataupun laporan. Jadi dalam hal temuan ini, ketika disampaikan ke KPU, maka disampaikan ke KPU, apakah itu jajarannya provinsi setingkatan, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS, seperti itu. Bagaimana ini harus dilaksanakan? Harus dilaksanakan oleh KPU, ditindaklanjuti. Ini diatur dalam pasal 220 angka 2 Undang-Undang 7. Kemudian, apa saja larangan di masa tenang? Terkait masa tenang ini adalah merupakan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Kemudian di pasal 278 angka 2, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih parpol peserta pemilu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tertentu. Nah, ini juga disebutkan di situ, atau memilih calon anggota DPD tertentu. Ini larangan di masa kampanye. Jadi tidak ada namanya untuk penyampaian visi misi atau ajakan, ini namanya masa tenang. Berapa hari itu ada ketentuan diatur, apakah 3 hari seperti itu. Bisa dibaca Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan semua tahapan diatur dalam undang-undang dimaksud. Kemudian kita lihat juga ke soal nomor 14. Selain Bawaslu, siapa yang melakukan pengawasan atau pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pemilu? Kita lihat pasal 296 Undang 7 menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak. Inilah selain Bawaslu dalam hal penyiaran dan iklan tersebut, ada juga lembaga lainnya yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Kita masuk untuk nomor 15. Berapa jumlah batas maksimal sumbangan perseorangan dan kelompok kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden? Nah, di sini juga sumbangan untuk kampanye itu tersebut, dana itu tersebut, baik ke peserta maupun ke calon itu ada batas maksimalnya. Jadi untuk menghindari korupsi seperti itu, pasal 327 angka 1 Undang-Undang 7 2017 menyebutkan dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi 2,5 miliar dari kelompok. Ini sumbangan jika berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi 25 miliar. Jadi yang memberikan dana kampanye kepada calon presiden dan wakil presiden ada batasannya. Jika dia dari perseorangan tidak boleh lebih dari 2,5 miliar. Dan jika dia dari kelompok, perusahaan, badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi 25. Itu batas maksimalnya. Nomor 16, kapan pembukuan dana kampanye calon presiden wakil presiden? Berdasarkan pasal 328 Undang-Undang 7 tadi, pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan, 3 hari sejak pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Jadi dia itu pembukuan 3 hari sejak ditetapkan, itu presiden wakil presiden ya. Kemudian dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dana kampanye. Ini batas waktu yang disediakan. Balik lagi kita lanjut ke soal nomor 17. Kapan pembukuan dana kampanye anggota DPR? Jika tadi di 16 disebutkan presiden yaitu 3 hari, kemudian 7 hari sebelum. Kemudian untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota juga diatur, menyebutkan dana kampanye itu sejak 3 hari setelah partai politik, dari partainya ya, bukan sebagai calon, tapi ketika partainya, dia dihitung dari partainya tersebut. Kemudian 7 hari. Kalau presiden dan wakil presiden tadi di soal nomor 16, 3 hari dan 7 hari itu ketika dia sudah calon. Sedangkan untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota itu lebih kepada partainya, dihitung dari partainya ditetapkan sebagai peserta pemilu. KPU kan sudah menetapkan tuh pada tanggal 14 Desember 2022, KPU sudah menetapkan partainya. Jadi penghitungannya dilakukan dari waktu tersebut untuk soal nomor 17. Untuk 18, apa saja perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum? Perlengkapan suara, jika nanti sebagai pengawas harus tahu apa-apa saja yang perlengkapan suara pemilihan umum, pemungutan suara pemilihan umum di TPS. Apa saja kah itu? Kita lihat bagaimana aturan. Diatur dalam pasal 341 Undang-Undang 7 2017. Perlengkapan perhitungan suara terdiri dari 1 kotak suara, B 2 surat suara, 3 tinta, 4 bilik pemungutan suara, 5 segel, 6 alat coblos pilihan, dan 7 tempat pemungutan suara. Berarti ini ada 5, 6, 7. Ada 7 yang harus kita hafal. Apa saja kah itu? Kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, alat coblos, dan TPS. Kita masuk ke soal nomor 19. Siapa saja yang dimaksud dengan pemantau pemilu? Pemantau pemilu. Kemudian di pasal 435 angka 2 menjelaskan apakah itu pemantau pemilu. Itu adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yayasan, atau berbadan hukum perkumpulan yang mendaftar pada pemerintah. Itulah yang disebut dengan pemantau pemilu. Kemudian atau pemerintah daerah, kemudian lembaga pemantau pemilih dan luar negeri, dan lembaga pemilih luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia. Inilah dia siapa saja yang disebut pemantau pemilu yang diatur dalam pasal 435, yaitu organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yayasan, atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah. Kemudian lembaga pemantau pemilu luar negeri, lembaga pemilu luar negeri, dan perwakilan negara di Indonesia. Kita lanjut soal 20. Apa saja syarat sebagai pemantau pemilu? Pemantau pemilu itu juga tidak boleh semuanya sembarang, harus ada indikator syarat yang dipenuhi, yaitu untuk didaftarkan sebagai pemantau. Nanti sertifikatnya dikeluarkan oleh Bawaslu ya, yang berwenang untuk mengakreditasi, diberikan namanya akreditasi. Layak tidak dia sebagai pemantau. Dia harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terintegrasi, dan memperoleh izin dari Bawaslu. Ini Bawaslu provinsi, kabupaten, kota. Jadi cakupannya itu terregistrasi. Tadi saya bilang ada akreditasinya. Jadi terregister di Bawaslu. Itu ada di Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten, kota. Dan biasanya pemberian dari register tersebut, akreditasi tersebut, jika yang diberikan oleh Bawaslu RI, maka pemantau tersebut wilayah pantauannya skupnya nasional. Ketika Bawaslu provinsi menyebutkan, maka skupnya itu hanya di provinsi tersebut. Contoh, Provinsi Bali memberikan akreditasi kepada pemantau, maka dia bekerja hanya di Provinsi Bali. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Bali tersebut, yaitu Kabupaten Gianyar contoh. Bawaslu Kabupaten Gianyar memberikan registrasi akreditasi itu, dia skupnya tidak boleh masuk ke kabupaten lain, contoh Kabupaten Tabanan, Kabupaten Kelungkung, tidak boleh. Dia cukup di Kabupaten Gianyar tersebut, jadi ada wilayah kerjanya. Tapi kalau dia Bawaslu, maka dia skupnya itu skup Bawaslu nasional, seperti itu. Artinya sesuai dengan kewenangan lembaga yang menyelenggarakan
pengawasan tersebut, Bawaslu skupnya itu kan dalam skala nasional, maka ketika mereka memberikan akreditasi kepada pemantau, pemantau itu skupnya nasional. Provinsi untuk regional provinsi dimaksud skupnya untuk provinsi tersebut dan tidak boleh ke provinsi lain. Begitu juga dengan kabupaten kota, jika diberikannya dia sebagai akreditasi di kabupaten X, maka dia cukup di kabupaten X tersebut, tidak boleh ke kabupaten tetangga sekalipun itu dalam satu provinsi, apalagi yang namanya beda provinsi. Mungkin seperti itu lebih terkait dengan pemantauan tadi. Kita masuk soal nomor 20. Kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dalam pemilu? Kegiatan apa saja wujud partisipasi masyarakat? Itu disebutkan pasal 448 ayat 27 2017. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, Kak? Itu ada 4 partisipasi. Yang pertama bentuk sosialisasi, yang kedua pendidikan politik bagi pemilih, yang ketiga survei atau jajak pendapat tentang pemilu, D penghitungan cepat hasil pemilu. Inilah 4 bentuk partisipasi tersebut. Kita masuk 22, siapa yang memegang tanggung waktu akhir dan atas pengawasan pemilihan tanggung waktu. Pasal 22 Undang-Undang Pemilihan menyatakan Bawaslu memegang tanggung jawab akhir pengawasan penyelenggaraan pemilihan oleh Bawaslu, Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS. Ini lebih kepada pemilu ya. Pemilihan itu diartikan sebagai pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wakil wali kota. Jadi mereka lebih kepada tanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Bedakan pemilihan dengan pemilu. Kalau pemilu itu skopnya yang legislatif, pakai Undang-Undang 7 2017. Sedangkan kalau dia pemilihan, undang-undangnya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Bisa di-download di Google seperti itu. Atau bahkan di JDIH seperti JDIH Bawaslu, JDIH KPU juga ada. Kita lanjut untuk 23. Kapan pengawas pemilihan tingkat kecamatan dibentuk dan berakhir? Jika tadi kita bahas tentang kapan dibentuk pengawasan untuk skop pemilu, ini pemilihan artikan yaitu pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota pakai Undang-Undang 10 2016. Kalau 7 2017 ini adalah pemilu. Sekarang pemilihan berakhir tadi. Pasal 25 Undang-Undang Pemilihan. Kalau dibilang Undang-Undang Pemilihan, saya tegaskan lagi, itu lebih kepada Undang-Undang nomor 10 2016. Undang-Undang nomor 10 2016. Pasal 25 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan Panwas Kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama dan berakhir 2 bulan setelah. Jadi polanya sama, 1 bulan sebelum dimulai tahapan pertama dan kemudian berakhir 2 bulan setelah selesai. Kemudian kita lanjut untuk 24. Berapa jumlah pengawas pemilu lapangan, kapan dibentuk dan dibubarkan? Sama tadi, kita tadi pengawas kecamatan. Kalau pemilu lapangan itu Pasal 26 itu menyebutkan pengawas pemilu lapangan atau PPL dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai, dibubarkan 2 bulan. Kemudian dalam pemilihan, berapa jumlahnya? Anggota pengawas pemilu lapangan berjumlah 1 orang setiap desa, sebutan lain dengan ketentuan perundang-undangan. Maksudnya sebutan lain tersebut pengawas pemilu lapangan. Kalau untuk desa seperti itu, untuk beberapa daerah kan seperti di Papua, untuk sebutan kecamatan disebut dengan namanya distrik seperti itu. Sedangkan desa mereka sebut namanya kampung. Panitia pemungutan suara yang biasa kita kenal di desa, mereka mungkin menyebutnya panitia pemilihan kampung seperti itu. Jadi artinya ada kekasan sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Kita lihat nomor 25, kita akhiri di soal nomor 25 untuk sesi ini. Bagaimana status apabila dalam calon bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan? Maka jawabannya adalah yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati dan wali kota. Kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota. Jadi inilah dia kondisinya.
terkait dengan yang terpilih tadi ditetapkan sebagai terdakwa di kemudian hari. Ini biasa kasusnya terjadi setelah dia terpilih, maka dia ada mekanisme yang bersangkutan, artinya dilantik dulu dia sesuai dengan jabatannya, kemudian saat itu juga setelah dilantik diberhentikan. Ini tujuannya adalah supaya berkesinambungan untuk melakukan PAW-nya. Demikian 25 soal yang sudah kita jabarkan. Kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Nantikan video-video kita terkait dengan pengawasan maupun penyelesaian sengketa pemilu ataupun pelanggaran administrasi dan sengketa proses. Demikian, terima kasih.